warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Udah pada makan? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajar kepada kita semua, yaitu mengenal sejarah dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Nah, di sini siapa tahu siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Isa, Rasul pilihan Allah. Pilihan Allah. Terus siapa Rasulullah? Suatu kesalahan kita yaitu suri dan tauladan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenal sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, di sini keadaan kondisi Mekah sebelum Islam datang. Nah, kondisi Mekah sebelum Islam datang itu mereka masih menganut agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, jadi pada masyarakat Mekah pada saat itu mereka banyak membuat penyimpangan daripada ajaran agama. Mereka membuat berzina, meminum khamar, serta membuat tempat-tempat maksiat pada saat itu. Di mana pada saat itu juga mereka membunuh anak-anak perempuan pada saat itu, memperlakukan perempuan seenaknya semena-mena saja. Nah, di sini kita akan membahas keadaan dakwah Nabi Muhammad sejarah dakwah Nabi Muhammad itu ada dua strategi ya. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, pertama kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi. Nah, berdakwah di dakwah Nabi Muhammad SAW itu secara sembunyi itu selama 3 tahun. Dilakukan oleh Allah pada firman surah Al-Mudaththir. Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk melaksanakan dakwahnya di Mekah secara terang-terangan. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara sembunyi. Nah, kenapa? Karena agar kaum Quraisy jadi kenapa Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi? Agar kaum Quraisy tersebut tidak kaget dengan ajaran agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan pertama kali ajaran Islam itu kepada keluarga beliau. Nah, keluarga beliau ya, yang pertama kepada istri beliau dan seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris dan beberapa sahabat lainnya. Nah, jadi begini ya, dakwah Muhammad itu disampaikan oleh para sahabat-sahabat dan keluarga beliau sendiri. Nah, berkat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya, agama Islam, kaum Quraisy pada saat itu banyak yang menganut agama Islam, sekitaran 130 orang yang menganut agama Islam. Nah, lalu turunlah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan atau berdakwah secara terang-terangan. Nah, kita sudah masuk poin ketiga ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, itu Rasulullah menyiarkan agama Islam di seluruh penjuru Mekah. Di saat itu kalau ada pada saat itu kaum Quraisy masih mengenal Rasulullah ini sebagai golongan mereka. Mereka belum percaya bahwasanya agama yang dianut oleh Nabi Muhammad ini bukan tidak menyimpang daripada ajaran mereka. Jadi kaum Quraisy pada saat itu
masih belum waspada terhadap hal tersebut. Lama kelamaan, lalu Rasulullah SAW menyiarkan ke pelosok-pelosok sehingga semakin banyak masyarakat Quraisy memeluk agama Islam. Jadi para petinggi-petinggi Quraisy tersebut heran, agama apa di Muhammad itu? Agama apa yang dianjurkan oleh Muhammad itu sehingga banyak daripada kaum Quraisy menganut agama Islam. Jadi pada saat itu para petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu iri terhadap agama yang dianjurkan oleh Muhammad SAW. Mereka membuat kesepakatan kepada kaum Quraisy ingin mengusir Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita masuk ke poin keempat ya. Dan ini ada ancaman oleh kaum Quraisy. Nah, seperti Bapak tadi katakan bahwasanya ketika Islam itu datang ketika Islam itu menyebar di penjuru Quraisy, itu kaum Quraisy sangat ingin melakukan perlawanan terhadap Muhammad SAW. Nah, itu ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dengan segala cara apapun. Nah, dengan pelakuan Quraisy ini mereka membuat menghina agama yang disiarkan oleh Rasulullah SAW serta melemparkan kutukan di hadapan Rasulullah SAW. Dan mana yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut. Dan mereka juga membuat perjanjian bahwasanya kaum muslimin tidak boleh lagi berhaji. Nah, jadi orang-orang muslim itu melakukan berbagai cara untuk melakukan menghentikan dakwah Muhammad. Lalu hingga kaum muslimin ini berpikir untuk mencari keluar dari siksaan dari kaum Quraisy tersebut. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan wahyu dari Allah untuk menunaikan hijrah ke Habsya. Nah, begitu ya. Nah, jadi itulah poin-poin dari ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربي. Gampang ya dalam berdakwah, banyak rintangan dan hinaan yang mereka hadapi. Ya mungkin pada pertemuan kali ini saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.